Persiapan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Silakan, Anjen. Ciri-ciri bioteknologi konvensional. Ciri-ciri bioteknologi konvensional, Bernard. Pengertian bioteknologi. Pengertian bioteknologi, Leha. Bioteknologi. Bioteknologinya, oke. Silakan tadi. Bioteknologi. Oke. Kita sudah belajar tentang pengertian bioteknologi, macam-macamnya, ciri-cirinya ya. Kemudian pengertiannya. Sekarang coba siapa yang bisa mengulas sedikit tentang pengertian bioteknologi? Baik, silakan. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, dan teknologi artinya ilmiah atau suatu metode. Oke, berasal dari kata bios dan teknologi. Silakan Eko. Bioteknologi adalah penggunaan individu atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk kegiatan guna kebutuhan manusia. Oke, bagus sekali. Ternyata kalian masih mengingatnya tentang pembelajaran sebelumnya. Oke, saya ulas di sini. Bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bios dan teknologi. Bios artinya hidup, kemudian teknologi artinya suatu metode untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian untuk pengertiannya secara keseluruhan, bioteknologi merupakan pemanfaatan prinsip-prinsip metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna untuk kepentingan manusia. Ada yang bisa melanjutkan? Ada berapa macam bioteknologi? Surya? Ada dua. Apa Surya? Bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ada dua ya, macam bioteknologi konvensional sama bioteknologi modern. Berikutnya, ada yang bisa menjelaskan apa itu perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Silakan. Bioteknologi konvensional bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk. Bagus. Lanjut, ada lagi kemudian pembedanya? Bioteknologi modern, bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. Oke, ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional, bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan untuk yang bioteknologi modern, bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika. Ini biasanya lainnya nanti ke kedokteran ya. Ini seperti DNA, rekombinan, kemudian difungsikan atau digunakan untuk kultur jaringan dan lain sebagainya. Oke, setelah kita belajar tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, ada yang bisa menyebutkan apa itu atau apa saja contoh bioteknologi konvensional di bidang pangan? Silakan, Ani. Kecap, yogurt, belum, oke, Mayu. Tape boleh. Tempe. Ada tempe, baik. Kalian sudah bisa menyebutkan beberapa contohnya. Yuk kita simak ini sebentar. Nih, bioteknologi konvensional yang sudah kalian sebutkan. Yang pertama ada gambar apa itu? Ada gambar tape, kemudian ada gambar ada gambar kemudian ada gambar minuman, ada gambar keju dan yogurt. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari bioteknologi konvensional, utamanya di bidang pangan. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Yuk, perhatikan di slide ini. Saya munculkan ini ada gambar apa anak-anak?
kira-kira apa yang terjadi pada singkong kukus ini? Busuk. Oke. Kalau dia didiamkan pasti akan terjadi pembusukan di luar jamurnya. Tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dikonsumsi. Next, kamu perhatikan lagi di slide-nya. Saya munculkan gambar apa? Singkong yang diaduk sama dengan yang atas, tetapi saya tambahkan ini. Nah, ini serbuk putih yang biasa disebut dengan apa? Kemudian sama saya biarkan untuk beberapa hari dieramkan atau dilakukan pengeraman selama 3 hari. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira ya. Oke, betul apa yang kata kalian, menjadi tape. Ini nanti produk hasilnya. Jadi ada singkong yang dikukus, kemudian diberikan ragi dan dieramkan atau didiamkan selama beberapa hari, akan muncul terbentuk namanya suatu tape. Oke, nanti gambarnya. Apakah kalian pernah makan ini? Ya, hampir semua siswa sudah pernah makan tape. Sekarang saya tanya, apakah tape yang kalian makan memiliki rasa yang sama? Tidak. Oke, silakan. Berbeda, ada yang manis, ada yang asam. Ada yang manis, ada yang asam. Oke, yang lainnya juga sama seperti itu? Apakah selalu sama? Rasanya? Tidak. Ada yang manis, ada yang kadang muncul rasa asamnya, ada yang mungkin muncul rasa pahitnya seperti itu. Ada yang tahu kira-kira bagaimana proses pembuatan tape ini? Silakan. Yuk. Diberi ragi dan didiamkan. Diberi ragi dan didiamkan. Oke, ada lagi yang lain? Fermentasi. Difermentasi. Oke, jawaban kalian luar biasa. Singkong dikukus, diberi ragi, akan menghasilkan tape. Proses pembuatannya melalui fermentasi, pemberian ragi dan didiamkan. Luar biasa. Apa yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran kemarin masih ingat? Yuk, saya lanjutkan berikutnya. Ini pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu 1. Siswa atau kalian nanti tujuannya dapat menganalisis peranan bioteknologi konvensional di bidang pangan. Kemudian yang keduanya, menganalisis peranan mikroorganisme. Kemudian kalian diharapkan nanti setelah pembelajaran mampu atau dapat menerapkan cara membuat salah satu bioteknologi konvensional di bidang pangan secara terstruktur. Kemudian nanti kalian setelah membuat suatu produk, membuat suatu proyek, kalian bisa menyajikan datanya dan nanti dipresentasikan. Itu tujuan kita belajar hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke belajar berikutnya, kegiatan berikutnya, saya berikan kalian pretest dulu. Dikerjakan dengan baik dengan waktu yang sangat singkat, 5 menit ya. Ya. Saya berikan. Baik, sudah cukup waktunya? Silakan dikumpulkan. Baik, anak-anak masih semangat mengikuti pelajarannya? Yuk, saya lanjutkan berikutnya. Mari kita simak. Kalian simak baik-baik video ini.
Kira-kira apa yang ada di benak pikiran kalian? Silakan. Banyak singkong. Gimana? Banyak singkong. Banyak singkong. Oke, banyak singkong yang dihasilkan karena banyak tanaman singkong. Ya. Ada yang tahu daerah mana ini? Sumber Syukur. Rumahnya siapa? Daerah Sumber Syukur rumahnya siapa? Mau saya. Oke. Banyak ya kebun singkongnya di situ sangat melimpah sehingga akan dihasilkan singkong dalam jumlah yang banyak. Nah, karena di situ banyak singkong yang dipanen dengan jumlah yang banyak, kira-kira bagaimana sih supaya singkong ini memiliki nilai jual tinggi? Kemudian singkong ini juga lebih awet, lebih tahan lama. Karena apa? Di awal tadi kalian tahu kalau singkong hanya dibiarkan seperti itu saja maka dia akan membusuk. Kira-kira diapakan ya singkong ini? Silakan. Diolah menjadi tape. Diolah menjadi tape. Good. Diolah menjadi tape. Jadi punya nilai jual tinggi dan lebih awet, apalagi cita rasanya. Kalau singkong hanya dikukus, digoreng, rasanya seperti itu. Tapi ketika dia diolah, maka akan memiliki cita rasa yang berbeda. Oke, baik. Akan diolah menjadi tape. Baik, anak-anak. Dari kalian mengamati video, kemudian menunjukkan suatu pertanyaan atau pernyataan tentang video tersebut, silakan saat ini kalian bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan di awal kemarin. Silakan bergabung dulu. Sudah sesuai ya? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sama kelompok 5. Oke. Berikutnya adalah kalian pada saat berkumpul dengan kelompoknya ini sudah dibagi, sudah sesuai kelompoknya. Kalian buat suatu rancangan rancangan pembuatan proyeknya. Apa yang akan kalian buat nanti kalian tuliskan di LKPD-nya, rancangannya mulai dari tema, kemudian tujuannya apa, tuliskan di LKPD. Ini, mendesain perencanaan proyek. Tuliskan rancangannya, idemu apa, tuangkan di situ, mau dibikin apa, kemudian siapa saja nanti yang harus bekerja, mengerjakannya, menyiapkan alat dan bahannya, silakan tulis. Saya bagikan LKPD-nya untuk kelompok 1, silakan. Di kelompok 2, kelompok 3, silakan ya terus. Silakan. Yang kelompok 4, sama kelompok 5. Saya jelaskan dulu ya untuk pengisian LKPD-nya. Pertama kalian harus mendesain perencanaan proyeknya. Di situ sudah disediakan tabelnya, ada nomor, ada kerangkanya, kemudian ada keterangannya. Dilihat di situ, diamati di halaman berikutnya. Jadi nanti kalian bersama timnya, bersama kelompoknya mendiskusikan apa saja langkah-langkahnya, apa saja yang harus dilakukan sehingga terbentuk atau jadilah suatu proyek. Bisa dikerjakan? Nah, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Mulai didiskusikan dulu apa saja yang harus dituliskan di situ, apa saja yang harus dilakukan. Silakan bergabung dengan kelompoknya, posisi duduknya.
harusnya ya. Diralat ya. Jadi hari Sabtu ya. Pertama langkahnya dibaca baik. Nggak kelihatan. Mengkaji konsep bioteknologi. Kemudian langkah keduanya merancang pembuatan, kemudian melaporkan rancangan tersebut. Oke, dilanjutkan di hari kedua. Dari salah perwakilan dari kelompok 1, silakan maju dulu dipresentasikan hasil rancangan kerangka proyeknya sama yang menyusun jadwalnya. Silakan perwakilan kelompok 1. Yang lainnya, kelompok lainnya juga seperti itu ya. Siap-siap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahzia Anandagamia dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, perancangan proyek. Nama proyek pembuatan KP Singkong. 2. Mengajukan permasalahan. Bagaimana cara membuat KP menerapkan Susunan jadwalnya ya. ya. Oke, silakan kelompok 1. Nomor 1, 26 November 2022 jam 1 sampai jam 4. Yang pertama, merancang pembuatan tape singkong, dan yang kedua melakukan rancangan tape singkong. Minggu dan 3. Mari kita amati bersama. Kita lihat LKPD yang kalian tuliskan di situ jawabannya. Di poin yang merancang proyek dulu. Di perencanaan proyek di lembar itu ya ada nama proyek ya. Ternyata di masing-masing kelompok nama proyek yang dituliskan berbeda. Kelompok 1 tadi judulnya apa? pembuatan tape singkong. Pembuatan tape singkong. Untuk yang kelompok 2? Pembuatan tape singkong legit. Pembuatan tape singkong legit. Yang kelompok 3? Pembuatan tape singkong komunal. Pembuatan tape singkong komunal. Yang 4? Kelompok 4? Pembuatan tape singkong manis. Yang berapa? Kelompok 5? Pembuatan tape singkong lembut. Pembuatan tape singkong. Oke, itu adalah kreasi dari masing-masing kelompok. Ada yang menuliskan pembuatan tape singkong yang legit, yang punel, yang manis, kemudian hanya membuat tape singkong saja, ada yang lembut. Nah, itu dari hasil kerja kalian, kerja rancangan kalian bersama tim kelompoknya. Silakan nanti di rumah kalian lakukan sesuai dengan rancangannya, ya. Jamnya, waktunya kapan. Misalkan kalian dalam membuat proyeknya nanti harus disiplin. Kenapa? Biar hasil yang diperoleh itu bisa maksimal sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke? Pertemuan kali ini sudah selesai sampai di sini. Terima kasih. Selamat bekerja di rumah, menyelesaikan proyeknya. Jangan lupa di video ya. Kalau nanti ada kesulitan selama kalian melakukan proyek tugas di rumah, silakan bisa chatting saya atau tanya jawab di grup WA, atau misalkan bisa langsung temui saya pada saat kalian di sekolah. Ya, temui saya langsung. Kalau tidak ya di grup WA.
Silakan tadi yang memimpin berdoa. Persiapan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, sehat semua? Masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran? Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua ya? Alhamdulillah kalian sudah aktif, tidak pernah membolos, tetap semangat di sekolah. Baik anak-anak, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ingat nggak pertemuan kemarin? Ingat ya, kita sudah belajar membuat apa? Membuat suatu rancangan dan membuat suatu jadwal pembuatan tarikh. Sudah dikerjakan semua secara berkelompok di rumah? Ya, oke. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Selama tidak ada. Ada yang tidak datang waktu kerja kelompok? Tidak ada. Lengkap datang semua? Luar biasa buat kalian. Tepuk tangan dulu buat kalian. Baik, anak-anak, biar tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Yuk, saya minta kalian berdiri dulu ya. Berdiri dulu, disingkirkan dulu. Berdiri dulu ya. Sini ada di belakang, sini. Kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Kalian ikuti yang ada di layar. Yuk sama-sama ya. Five, four, 3, 2. Paling
namanya pembuatan videonya luar biasa, sangat menarik dan sangat kreatif. Baik anak-anak, silakan tape yang sudah kalian bawa itu kamu buka, kalian kerja sama timnya melanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Yuk dibuka LKPD-nya, silakan diamati hasil produk tape kalian. Diuji dulu. Buka tapenya. Di LKPD sudah ada, silakan buka LKPD-nya bersama kelompoknya. Yuk. Di situ ada tabel hasil pengamatan. Silakan diisikan. Sudah? Oke, silakan tugas kalian mengerjakan LKPD sambil diuji coba. Kamu cek tape kalian, dicek teksturnya, kemudian diicipi ya, apa yang dirasakan, manis kah atau seperti apa ya? Silakan. Saya, yuk 30 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Iya, silakan. Boleh langsung dibuat lingkaran kelompoknya. Ayo melingkar biar kesannya. Hari pertama teksturnya Keras. oh, keras ya, karena masih berupa singkong kukus ya. Kemudian rasanya di hari pertama tawar. Silakan diisikan. Ini hasilnya, produknya. Iya. Matanya berapa hari? 3 hari ya. Daunnya tidak ada. Oke, silakan diisikannya. Ingat-ingat kemarin setelah hari ketiga diisikan ya, teksturnya bagaimana ya? Iya, silakan diisikan. Jalannya sudah merasakan tapenya? Sudah. Gimana hasilnya tapenya? Manis atau manis? Lanjut ya, saya. Sudah hasilnya? Sudah hasilnya? Pakai resep sesuai yang kalian rencanakan. Ini ya, tapi semuanya dibuat simpel dulu. Nah, ada sama ya. Ada pertanyaan? Yes. Bagaimana pengerjaannya untuk LKPD-nya sudah didiskusikan? Sudah. Hasil pengamatan sama ujinya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang saya minta kalian perwakilan masing-masing kelompok 2 siswa ya, untuk ke depan mempresentasikan dan membawa bahannya. Nanti tape yang kalian hasilkan bisa diuji cobakan ke temannya juga biar temannya bisa
apa fungsi ragi dalam pembuatan tape. Karena apabila ditaburkan dalam keadaan panas, sel-sel ragi akan mati atau rusak, sehingga tidak dapat melakukan fermentasi pada ningkrom. Fungsi ragi sebagai jamur Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam proses fermentasi. 4. Jelaskan mengapa dalam pembuatan tape harus tertutup rapat. Karena untuk melakukan proses fermentasi, mikroorganisme memerlukan kondisi yang anaerob atau tanpa oksigen. 5. Berdasarkan studi literatur, apa nama jamur yang berperan dalam proses pembuatan tape tersebut, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Ya, pesan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang dari kelompok 3 ya. Silakan boleh dibagikan tapenya itu ke kelompok lainnya supaya kelompok lainnya itu bisa
supaya sel-sel raginya tidak mati atau tidak rusak. Nih, kenapa harus ditaburkan pada saat dingin? Karena jika ditaburkan dalam keadaan panas, maka sel-sel raginya akan mati atau rusak. Kalau mati dan rusak, sehingga tidak akan terjadi proses fermentasi yang sempurna. Nanti hasil tapenya itu ada yang lunak, ada yang masih keras, kemudian ada yang masam seperti yang kalian hasilkan itu. Nah, mengapa dalam pembuatan tape itu harus tertutup rapat? Supaya dalam proses fermentasi itu bisa sempurna. Karena apa? Mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi itu dia tidak suka oksigen, butuh kondisi gelap dan butuh kondisi hangat, sehingga harus tertutup rapat. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, silakan. Mungkin dari hasil olahan kalian, produk kalian, proses pembuatan kalian, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Angel, silakan. Mengapa rasa tape ada yang asam dan tidak manis ya? Mengapa rasanya tape yang dihasilkan ada yang masam, ada yang manis ya? Ada yang mungkin bisa membantu saya. Silakan Roya. Mungkin saat membuat tidak tertutup rapat. Mungkin saat membuat tidak tertutup rapat. Bisa jadi. Ada lagi? Silakan. Mungkin penutupnya kurang rapat sehingga masih banyak udara. Mungkin menutupnya kurang rapat sehingga banyak udara, sama seperti yang disampaikan Roya. Yang lain? Silakan. Maka tekstur tape ada yang masih keras. Mengapa teksturnya masih ada yang keras? Kok tidak semuanya langsung lunak ya? Ayo, siapa yang kira-kira bisa membantu jawabnya? Silakan. Mungkin bisa dari fermentasi yang gagal. Fermentasinya mungkin bisa gagal, tidak sempurna. Boleh, Amin. Bisa dari raginya yang tidak rata. Bisa menabur raginya yang kurang rata ya. Silakan Bayu. Juga bisa dari ukuran raginya yang kurang sesuai. Dari ukuran ragi yang kurang sesuai. Sudah bisa terjawab, Farel? Tadi beberapa teksturnya ada yang lunak, ada yang masih keras. Jadi kata temannya, dari temannya tadi, bisa dari fermentasinya yang gagal, bisa dari ukuran raginya yang kurang sesuai, bisa dari kondisi yang tidak bersih, tidak rata ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan ke anak semuanya tentang proses pembuatan tape ini? Sudah? Sudah. Oke. Baik, anak-anak, pertemuan kali ini kalian apa yang bisa disimpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan selama pembelajaran kali ini? Apa kesimpulannya? Apakah bagaimana cara supaya singkong itu bisa bernilai tinggi? Kemarin harus diolah dulu, boleh diolah dulu dalam bentuk menjadi olahan tape. Apa prosesnya? Proses pembuatan tape menggunakan apa? Bioteknologi konvensional. Membutuhkan bantuan apa? Membutuhkan bantuan apa? Membutuhkan bantuan jamur ya. Nama jamurnya apa? Samoyeses. Kemudian, nah, ada enggak tips dari kalian mungkin yang bisa menyampaikan supaya tapenya itu bisa berhasil secara maksimal? Silakan. Ayo. Tangan harus bersih. Pada saat pengolahan tangannya harus bersih. Silakan. Harus ditutup rapat. Harus ditutup rapat supaya bisa maksimal fermentasinya. Ayo. Ukuran ragi harus dibuat. Ukuran ragi harus disesuaikan, betul sekali. Pemilihan singkongnya harus yang baik. Pemilihan singkongnya harus yang baik. Jadi itu ya kesimpulannya, kita belajar supaya singkong memiliki nilai jual tinggi, bisa tahan lama, maka bisa diolah menjadi tape. Kemudian proses pembuatan tapenya dilakukan dengan memanfaatkan jamur namanya
sudah luar biasa dalam mengerjakan tugasnya, mulai dari proses pembuatan tape sampai hasilnya. Ini reward buat kalian masing-masing kelompok, kalian cukup luar biasa. Kelompok 1 silakan. Sekarang refleksi. Setelah kalian mengikuti pembelajaran di hari ini, apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Senang ya? Apakah kalian merasa kesulitan? Kira-kira bagian apa yang kalian senangi pada saat pembelajaran hari ini? Bisa membuat tape ya. Ada lagi? Saat berdiskusi proses pembuatan tape. Saat berdiskusi pembuatan tape. Kita proses ya. Yang di awal kemarin kita sudah pretest kan? Teman-teman awal kemarin. Sekarang saya berikan soal post testnya. Silakan dikerjakan dengan baik. Ditulis tangan ya. Baca soalnya sebaik mungkin. Saya berharap kalian mengerjakan sendiri tanpa melihat jawaban temannya. Silakan saya berikan. Sudah selesai, teman-teman? Oke, kalau sudah selesai, dikumpulkan lagi post testnya. Saya akan mengoreksi jawaban kalian. Kumpulkan dulu. Sudah selesai. Jangan lupa kalian nanti saya beri tugas ya, tugas di rumah. Kalian pelajari, kalian baca materi yang untuk